Saat ini kami menghubungi Bapak yang sebelumnya gagal melalui metode bank transfer kondisi A ya Pak ya. Iya, heeh. Dan iya, untuk saat ini perihal dari kendala Bapak sedang kami bantu tangani Pak. Dan setelah kami bantu pengecekan untuk data-data yang Bapak berikan sebelumnya kepada kami masih membutuhkan kelengkapan data di mana Bapak sebelumnya mengirimkan dua foto screenshot ya Pak ya. Ya. Di mana untuk satu adalah untuk bank yang digunakan untuk mutasinya, Heeh. bahwa transaksi berhasil, dan satu lagi adalah bukti kepemilikan rekening bank. Jadi untuk bukti kepemilikan rekening bank ini kami masih membutuhkan kelengkapan datanya karena disatukan nama pemilik rekening tersebut Pak. Oh, memang nggak ada ini Pak. Kita kan namanya digital banking sekarang ya, udah nggak ada namanya dia. Ketik aja di nomor rekening itu pada saat ditransfer kan nanti keluar namanya si Rusman ini. Pasti kayak gitu Pak. Oh, nggak bisa keluar itu dari mutasi. Saya udah cari tahu. Di BCA pun juga gitu. Kecuali saya buka di klik BCA ya. Ini kan kebetulan di banknya Neo ya. Agak agak aneh juga memang Bang. Jadi dia nggak ada namanya Pak. Iya, untuk saat ini memang kalau memang dari Bapak terkonfirmasi di rekening banknya tidak muncul nama pemilik rekeningnya, apakah ada di bagian tampilan mobile bankingnya yang menunjukkan nama pemilik rekeningnya Pak? Nggak ada. Di bagian profilnya. Profil nggak ada juga. Jadi dia hanya kayak hai, nomor telepon. Udah, gitu aja. Oh, oh. Jadi tidak tertera nama pemilik Nggak ada, rekeningnya nggak ya ada, Pak di mobile banking. nggak ada. Tapi kalau kita transfer dari siapa ada nama dia, memang nama dia itu. Kebetulan kemarin ini saya nggak cek ini nama yang punya banknya siapa nih, ya kan? Padahal ini yang megang saya juga gitu loh posisinya. Makanya saya bingung kok saya waktu lagi top up di tempat lain gampang ya, kok ini nggak bisa? Kata saya nggak masuk masuk, udah saya refresh berulang-ulang. Ini apa saya ketipu apa gimana di peluang kata saya. Makanya saya pikir oh saya coba aduin deh ke itu customer care, nggak ada yang jawab, nggak ada yang jawab berhari-hari. Waduh ini nggak beres juga nih. Mana itu kan ini ya kan uang salah satunya ibaratnya sayang kan Pak. Iya. Harusnya pakai BCA ya. Harusnya pakai nomor rekening saya sendiri. Saya ada, bukan saya nggak ada, saya ada, cuman posisinya kemarin saya habis pindahin dana. Nah, ke rekening dia nih, yang ini. Nah, dari rekeningnya saya transfer langsung gitu. Itu yang salah memang. Kendalanya di saya waktu kemarin. Kan makanya saya udah tulis bahwa ini kendalanya di saya. Tapi kan nominalnya benar. Harusnya kan kalau dengan angka unik itu aja bisa kedetek bahwa kita sudah melakukan transfer di kala waktu yang ditentukan, mestinya udah kedetek bahwa ini orang yang transfer gitu kan mestinya. Tapi karena mungkin konotasinya kalau kamu yang punya rekening, kamu yang harusnya transfer ke rekening kamu. Maksud dia gitu kan di peluang. Ya makanya saya ambil kesimpulan ya udah next time saya nggak pakai kayak gitu lagi deh, mendingan pakai ini aja. Mungkin dari GoPay atau pakai dari Dana. Saya kan paling banyak sebenarnya transaksi lewat Dana, Pak biasanya. Nah, ini karena saya kemarin baru mau nyoba, gagal malah tiba-tiba gitu. Baik Bapak, ya kami mohon maaf sekali ya Pak ya atas ketidaknyamanan tersebut. Hmm. Nantinya kami coba konfirmasi kembali jika memang dari rekening Bapak yang Bapak gunakan tersebut ini tidak ada tampilan untuk Namanya, nama pemilik rekeningnya, ya hanya nomor rekening saja. betul. Nanti kami coba bantu sampaikan ke tim terkait Pak. Oh, oh, Dan oh. jika nantinya sudah diproses untuk pengembalian atau refund, Ya. Bapak akan menerima email konfirmasi dari tim peruang. Dan Hmm. mohon kesabaran dari Bapak Octavianus dapat menunggu untuk waktu proses dari refundnya dalam estimasi waktu maksimal di 7 hari kerja, namun tidak Oh, menutup kemungkinan prosesnya bisa lebih cepat. Dan oh, Bapak nanti bisa melakukan pengecekan secara berkala juga di rekening bank sumber dana top up yang digunakan sebelumnya ya Pak ya. iya. Seperti itu. Berarti nanti dia akan kembali ke rekening yang bersangkutan kan, maksudnya yang dari nama Iya, itu ya. Oh, oh. Sebenarnya sih gampang, tinggal kita masukin angka nomor yang udah di screenshot itu aja sama di saldonya kan udah kelihatan bahwa oh ini memang punya dia nih dari sini arahnya. Sedangkan saya kan pernah transaksi juga kayak ke Traveloka. Karena keterlambatan waktunya, waktu dari saya top up, dia minta bahwasannya ini siapa punya rekening. Tapi saya kasih nomor rekeningnya aja. Ini bahwa ini nomor rekening yang melakukan transfer. Bisa sih langsung divalidasi kayak gitu. Karena kan yang diminta ini adalah siapa yang melakukan kegiatan ini gitu kan. Dari mana nih asal muasalnya. Kalau memang ternyata itu udah time out, terus kamu masih transfer, berarti ini bakal dikembalikan ke rekening kamu ini. Jadi dia biasanya hanya waktunya mungkin 1-2 jam udah kelar sih.
Tapi makanya saya bilang kok peluang udah saya berhari-hari nggak ada tanggapan. Ini apa yang menyebabkan ini terjadi? Apa mungkin CS-nya sibuk semua gitu kan? Gitu mungkin tadi saya berpikir begitu, tapi ya udahlah saya diem dulu deh. Tapi kan namanya ini kan bunga jalan terus pak, jadi tadinya saya pikir ini kan cuma buat mindahin doang, fungsinya tadi dari pindahin. Saya lihat ada kripto yang bagus nih, saya mau top up ke sana, jadi nggak jadi gitu kan, mana ketunda lagi ya kan, jadi berbunga masalahnya nih ya, kayak gitu. Oke, ya tolong dipercepat aja pak, karena saya jujur ini ditanya terus nih sama orang yang pegang dana juga, karena ini kan dibagi nih beberapa kelompok gitu kan. Saya juga transaksi di Peluang bukan baru 1-2 hari pak, udah bertahun-tahun ya. Jadi bisa dilihat kan historinya nih, ini selama ini top up lewat mana, biasanya memang dana doang, saya dana GoPay gitu. Ini kali ini saya pakai yang ini langsung salah nggak taunya gitu ya. Baik Bapak, kami mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya, dan Oke, hal oke, oke. tersebut kami coba bantu sampaikan ke tim terkait ya Pak ya. Boleh, Dan boleh. apabila memang nanti ada respon data dari tim kami melalui email, boleh untuk direspon juga Pak, agar kami mengetahui bahwa Bapak sudah mengetahui prosesnya. Ya. Dan untuk selanjutnya di sini kami juga menerima konfirmasi dari tim terkait kami bahwa adanya pemberian rating di survei layanan kami, mungkin karena kan sebelumnya Bapak sampaikan untuk terkait kendala penanganan ya Pak ya. Iya. Mohon maaf juga Heeh. Ya saya sih berharap nih ada peluang kasih kompensasi apa gitu. Soalnya kemarin si Etena yang baru masuk aja udah langsung 70% lebih itu harusnya. Makanya saya tadi udah tahu nih, ini kalau saya open posisi sudah dapet nih, ya kan. Ternyata jadi udah keburu turun lagi, udah drop lagi. Dan semua aset saya udah merah semua ini, Pak. Makanya kata saya apa saya mau cut loss aja ya kan, buat nutupin tadinya dari 6 kan ke 2 masih ada spend nih. Tapi saya pikir lagi udah nanti dulu deh ya kan, masih kacau nih pikiran kalau saya langsung ambil keputusan begitu kan suatu hal yang salah ya dalam trading ya, seperti itu. Makanya karena saya masih mau kontrol emosi saya, udah saya kasih rating dulu deh yang jelek nih biar dia ada perbaikan. Kalau dia nggak ada perbaikan juga nggak kompensasi apa apa, udah kita pertahan aja rating kita, jadi menjadi bahan yang bagus untuk di sana, karena di pihak kita kan merasa diabaikan gitu ya pak ya. Kalau aku nggak ngerasa diabaikan juga pasti aku kasih rating bagus lah sama pihaknya di situ. Karena kan kayak kemarin Traveloka 1 jam udah beres uangnya masuk. Jadi kita nggak ada kecemasan. Ibaratnya kita canceling tiket jadinya kan, tapi udah terlanjur bayar hampir 70-an juta ya kan. Bayar dikembaliin yang penting. Jangan udah bayar malah dia lupa nggak dikembaliin. Nah itu kan repot juga ya aplikasi kayak gitu. Oh, oke. baik Pak, untuk hal tersebut nanti untuk dananya tetap akan direfund, namun memang kami membutuhkan validasi terlebih dahulu dari pengguna Oke. akun peluangnya untuk rekening yang digunakan. Saya ini akun peluang yang megang kan saya pak, yang megang akunnya saya Octavianus Timothy. Tapi kebetulan ini Rusman ini rekeningnya ada di HP saya, posisinya di rekening HP saya pindahin aja sih, harusnya pindahin dulu ke BCA gitu, barulah kita transaksi transfer ya. Kemarin saya tes lagi bisa sih sebenarnya pakai BCA, mau bisa karena kan dia validasinya by principal number, principal name ya kan, siapa nih orang yang punya rekening ini, jangan orang lain yang dimasukin. Ya saya ngerti itu bakal nggak bakal bisa karena kan itu ibaratnya takut disalahgunakan. Konteksnya adalah kalau ini buat pencucian uang bahaya nih gitu kan. Oh ya saya juga mau nanya gini pak, di peluang ini kalau misalkan saya dapat dana nih dari orang transaksi gitu ya kan, kita kan eksportir gitu ya, eksportir ini kan ada orang transaksi ke kita bisa lewat dari BTC gitu ya atau Ethereum. Nah, dia kan barcode nih, misalkan masuk nih, terus dananya itu mencapai misalkan 2 sampai 3 miliar rupiah. Nah, kira-kira kita anggap nilai ini bisa dicairkan dalam 1 kali 24 jam atau mesti menunggu ya dari sana ke rekening bank? Baik, kalau untuk proses transfer kriptonya sendiri sudah berhasil ya Pak, sudah diterima di akun peluang yang dijadikan tujuan atau addressnya, ini nantinya maksimal memang membutuhkan waktu di 1 sampai dengan 3 hari kerja Pak. Untuk nominal yang besar ini. Iya, kalau untuk Oh. proses untuk transfer kriptonya sendiri membutuhkan waktu 1 sampai 3 hari kerja. Tapi jika memang sudah diterima di akun peluang tujuan, kemudian ingin dilakukan Itu sih penarikan cepet. saldo ya Pak ya. Penarikannya yang saya mau nanya. Iya, untuk penarikannya sendiri juga sesuai dengan ketentuan di peluang maksimal di 1 sampai dengan 3 hari kerja, tapi tidak menutup kemungkinan bisa lebih cepat Bapak. Oh, jadi dia bisa sama juga ya. Misalnya kayak 2 miliar itu bisa juga di saat itu juga langsung ditransfer. Soalnya saya kan selama ini kalau di Peluang saya senangnya itu pas dia melakukan penarikan cepet gitu loh masuk ke rekening. Jadi itu adalah kelebihannya ya kan, ibaratnya buat payout
nggak diragukan lah. Cuman dari sisi progres pada saat ada problem itu yang lama penanggapannya gitu. Tapi kalau dari sisi yang tadi dijelaskan, oke saya udah paham sih. Berarti kalau untuk kripto kan cepat sebenarnya ya, cuman dari crypto to bank gitu maksud saya. Crypto to bank ini seberapa cepat untuk transaksinya bisa dicairkan, karena kan kita mau belanja nih buat kebutuhan dari sisi perdagangan ekspor ini sendiri seperti itu. Terus untuk pengenaan pajak saya juga masih agak bingung nih Pak, soalnya kan saya punya transaksi itu ratusan juta ya di situ. Nah ini pas pengenaan pajak benar memang itu bukti potong bisa kita lampirin di PPh 21 atau PPh 23 kita atau gimana Pak? Posisi kan saya ini kan pedagang pengusaha lah ya. Nah jadi ini gimana prinsipnya kalau boleh tahu? Baik Pak, kalau untuk di sini perihal dari laporan pajak ya Pak ya, Bapak bisa untuk download langsung di aplikasi Bank, sudah Udah ada, tersedia di seluruh saya udah ada. NPWP ya Pak. Iya, NPWP juga udah ada kan, saya udah pernah lampirin. Pengisian untuk laporan pajak Belum, dari hasil belum ada. baik, nanti kami coba untuk konfirmasikan. Saya baru bacanya cuman ini doang Pak. Baru bacanya yang bukti potong saya kemarin dari ratusan juta itu dipotong sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu, dan lumayan besar juga yang saya ingat-ingat. Kayak itu saya banyak cut loss nih kayaknya yang bagian-bagian yang gede-gedenya ya kan, tapi yang kecil-kecilnya sih ya memang ada profit, justru yang kecil-kecilnya yang profitnya jadi gede gitu. Cuman kan disayangkan sekali kalau menurut saya pas kita udah dapat laporan ini tapi kita nggak laporin ke negara gitu kan, sedangkan negara juga kan menunggu bahwa kita nih bener bayar gak nih pajaknya di situ gitu loh konsepnya. Iya Pak, untuk hal tersebut nanti kami coba untuk konfirmasi untuk diinformasikan dan disampaikan kepada Bapak untuk kemampuan pengisian untuk laporan pajaknya ya Pak, terkait aset yang Bapak miliki. Ya. Dan untuk proses dari pelayanan sebelumnya juga kami mohon maaf Pak, dikarenakan memang sedang dalam lonjakan antrian yang cukup padat, Oh. menyebabkan untuk respon ataupun tanggapan dari tim kami ini mengalami keterlambatan dari biasanya. Hmm. Namun untuk hal tersebut tetap akan kami respon dikarenakan memang untuk hal tersebut akan menjadi penilaian juga Pak yang kami berikan terhadap sisi layanan ya Pak ya, yang tentunya kami akan terus perbaiki. Ya. Kami akan membantu untuk tanggapi secepat mungkin sesuai dengan kebutuhan. Dan saat ini kami juga akan bantu sampaikan perihal dari proses refund yang terkait kami agar nanti coba dicek kembali data-datanya untuk dapat dijalankan ya Pak. Boleh, 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 boleh. Boleh. Nanti info-info aja ke saya. Tapi yang saya lihat kan pihaknya peluang bikin story terus-terusan aja ini, bikin story terus ya. Harusnya kan maksudnya ditanggapi dulu nih ada masalah ya kan. Jangan dia story dulu ya kan. Tapi pelanggan lamanya ditinggalin gitu kan. Nanti kan lama-lama mulut ke mulut jadi gampang untuk mengatakan bahwa wah ini masih peluang nggak bagus nih aplikasinya, banyak banyak hal tertunda yang nggak diselesaikan. Jadi kan bukan hanya dari responsibility yang kita harapkan, tapi juga sebuah ketepatan dari janjian diungkapkan bahwa peluang ini menjadi salah satu tempat untuk investasi pada saat jangka panjang ataupun jangka pendek gitu ya. Tapi pada saat lagi ada problem di tengah investasi nggak ada tanggapan, nah itu kan menjadi sebuah apa ya, percakapan serius ya tentunya yang kita lihat. Ini si peluang tim sosial medianya aktif kagak sih sebenarnya, karena kan kayak bot doang Pak. Itu kita kayak chat sama bot doang, jawabannya ke situ lagi, suruh minta email lagi, nama lagi, ya percuma gitu. Jadi nanti kita kan bisa ngomong sama orang-orang bahwa ini kalau kamu pakai peluang percuma, nggak ada orang beneran di situ, orang bot semua, kagak ada yang bisa melihat kita sebagai pelanggan yang punya kapasitas untuk memberikan penyampaian pendapat ataupun permasalahan. Ya sangat disayangkan kan, ratingnya jadi turun nanti seperti itu Pak. Pasti iyalah, perusahaan saya juga ada ininya Pak, ada juga tim sosial media ya, tapi kan semua problem yang dihadapi semua pelanggan pasti semuanya akan ditanggapi. Nggak boleh kita bikin story dulu kalau misalnya kita malahan belum ada sebuah penanggapan atas masalah. Kalau bisa malah di capture momen orang dijawab, momen orang di ini, ya itu menjadi sebuah bahan testimonial bahwa orang memang orang ini capable menanggapi itu gitu loh. Jangan diabaikan aja hanya dengan bot gitu kan, sayang sekali Pak gitu. Harapan saya sih bisa merubah ya, karena ini juga bagus untuk
ke depannya secara probabilitas dan kesempatan gitu. Oke. Ya. Hmm. Iya. Oke. Oke, oke, Pak. Baik. Oke, oke. Selamat siang. Ya. Thank you, Pak. Yo, mari. Udah, guys. Telepon aja lah. Kejadian-kejadian yang di luar Naila ya. Kenapa bisa begini? Karena ada cara begitu. Biasanya sih begitu. Begitu sulit memang untuk ngomong sama orang-orang ini. Karena aku mau nyoba nelpon orang gak ada yang jawab, guys. Capek kali orang ini. Video yang kemarin. Belum. Plankton ada. Kredit pertama si bayi. Monster jahat kecil itu. Aku tidak percaya ini bekerja. Ini seperti mengambil permen dari bayi dengan bayi. Hei, berhenti di sana, bayi pencuri. Wah. Itu kasar. Kau pikir kau bisa selamat, ha? Sekarang keluar dari sana, hama kecil. Apa yang dilakukannya? Cepat kau lepaskan bayi itu. Oke, aku kira kita harus melakukan ini dengan cara yang sulit. Tuan Krabs, tidak. Jangan lakukan itu. Oh, tenanglah. Ini hanya plankton. Lihat. Gugu? Teganya kau mempermainkan emosi kami. Teganya enggak. Pesanan lagi? Baiklah. Terang banget sih Siap-siap, sini. Speci. 4K ini kayaknya. saja memegang emas lainnya. 4K. Ya? Double dip milkshake? Astaga, sudah lama aku tidak membuat pesanan itu. Ada surat izinnya cuy. Dia bikin double take music. Bisa begitu tuh. Satu double dip milkshake. Tunggu. Hampir lupa. Ini di atasnya. Silakan tuan, double dip milkshake yang sempurna. Selamat menikmati. Wow, kelihatannya enak. Minuman ini beku. Berbatu. Buset. Badekos, bagaimana aku bisa meminumnya? Minuman ini menjijikkan. Sepertinya kau tidak punya izin membuat milkshake. Izin membuat milkshake? Oh, tentu saja aku punya. Dan ini berlaku sampai 7 tahun yang lalu. Izin membuatmu sudah tidak berlaku sejak 7 tahun yang lalu. Memalukan. Aku ingin uangku kembali. Memalukan. Jangan katakan sesuatu yang akan disesali di kemudian hari. Kembalilah besok dan SpongeBob akan membuatkanmu milkshake yang lebih baik. Sampai bertemu besok.
ada akademinya cuy. Teknologi pembuatan milkshake sudah semakin berkembang sejak terakhir kali kau menjadi kadet. Aku akan melakukan yang terbaik. Dengarkan, Kadet Square Pants, jika kau ingin membuat sek, kau harus tahu bagaimana rasanya menjadi sebuah sek. Inilah simulator sek. Pergilah sekarang. Disimulatorin loh cuy. 1, 2, 3, 4. Siap, 1, 2, 3, 4. Udah kayak blender dikocok-kocok ini. Aku mengatur pada mode hancur. Tapi Pak, tidak ada satupun yang pernah bertahan. Diam. Dia perlu belajar, Kadet. Dia belajar dia. Ini nggak belajar gitu. Mari kita lihat akan jadi seperti apa anak ini. Susu kental manis. Menyenangkan, boleh aku main lagi? Udah Milkshake sudah datang. main lagi. Boleh-boleh aja. Keluar dari kepala guys. Kau sudah menebus dosamu, SpongeBob. Ini adalah milkshake terbaik yang pernah aku minum. Wow, ini aneh. Ini seperti telepon, tapi ada lubang koinnya. Oh, Jangan mager yuk. Harus uang sehat. terakhirku. Ikuti tips bugar ini supaya badan makin fit. Dan makin Krusty fit. Krab di sini. Ada yang bisa aku bantu? Ini aku Squidward SpongeBob. Aku beli dari telepon umum. Aku sudah tahu. Bagaimana dengan jalan pintas? Tidak bagus. Aku rasa aku salah belok di sofa yang dibuang. Dan yang ada hanyalah keran pemadam yang rusak. Apa yang harus dilakukan? Kalau kau ingin meneruskan pembicaraan, masukkan 1 dime lagi. Aku Nah. tidak punya koin lagi. Operator, tolong katakan. Aku ada di mana? Kalau ingin tahu di mana kau berada, tolong masukkan 1 dime lagi. Tunggu. Nah, jadi poin. Hanya segini. Aku butuh 1 dime. Aku tidak bisa sampai ke tempat kerjaku. Apa yang kau lakukan? Mencari 1 dime di dalam sofa ini. Ini sofa kami, bukan punya siapapun. Main ngerampok aja. Apa yang kau lakukan di sini minum soda? Menurutmu apa? Bukankah terlalu pagi untuk sirup jagung dengan fruktosa tinggi? Hei, kau dengar aku. Aku tahu soda ini tidak baik untukku. Tapi ini memberiku semangat untuk memulai hari sibukku sebagai supir beca. Oh, kau supir beca. Iya, betul, Pak. Ini betul Pak. Mau aku antar kemana? Ya, ke Krusty Krab dan injak pedalnya. Ayo semangat, Scott. Ya, kau tahu kalau tabungan dia hampir cukup untuk masuk kuliah tahun depan. Jadi apa depan? Terima kasih banyak, Scott. Tetaplah Hasilnya bersekolah. plastik palsu. Krusty Krab. Oh, plastik. Tunggu. Kembali. Tahu starter. Tidak. Melintas tebing. Menembus saluran beracun. Belok kanan di pipa pembuangan berpenyakit. Plastik itu yang di plastik. Wajah yang penuh dengan air bau. Melompat itu bukan sampah. Menurun di gunung ikan saja. Wow. Melompat di kawat yang tajam silet. Menaiki bukit besar. Itu Krusty Krab. Dan aku masih lebih cepat 2 menit. Kebawain semua orang-orang. Aku sampai. Oh, pelanggan Krusty Krab, aku rindu kalian semua. Aku rindu wajah muda kalian. Aku juga rindu kamar mandinya. Tapi yang paling kurindukan adalah kau, orang yang tersedak. Patrick, bagaimana kau bisa sampai kemari? Sama seperti biasanya, Scott mengantarku dengan becanya. Ayah, aku mau itu. Sudahlah, Timmy. Kau sudah punya sarung tangan itu di rumah. Bukan yang itu. Yang itu. Aduh, apaan sih? Tangan gedenya.
mengajarimu sopan santun Swedia. Hadapi dia. Satu untukmu dan satu untukku. Aku kehabisan batu untuk menambahkan matanya. Aku kehabisan batu. Punya yang lain? Nah tadi. Sang seniman butuh waktu untuk sendiri. Dia sangat eksentrik. Aku kehabisan batu. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Itu keahlianku. Oh. Saus tartar. Itu juga buruk. Pelanggan pertamaku. Hai, aku Stanley. Oh, ini benar-benar sangat menyenangkan. Aku mau pesan. Tunggu dulu. Aku tidak mau melupakan saat seperti ini. Itu akan menjadi penjaganya. Sekarang ayo lakukan dengan topi lucu. Oh iya. Ayo kita berpura-pura marah. Aku tidak sabar untuk melihatnya. Lama sekali. Ini menyebalkan. Aku sudah kelaparan dan lapar. Aku bilang sudah Stanley. Aku lapar. Lama sekali. SpongeBob, apa artinya ini? Tempatmu terlihat buruk. Buatlah kebanggaan saat bekerja, nah? Lihatlah sepupumu Stanley sebagai contohnya. Menghias tempat kerjanya dengan berbagi foto bersama para pelanggan. Wah, halo sobat kecil, apakah kau tersesat? Nah, sekarang kau sudah lebih baik. Wow. Tidak, aku tidak melihat ada keong tersesat datang ke sini. Dia sedang ingin cepat, teman-teman. Biar dia bisa merasakan keadilan dari kita yang manis. 2 jam kemudian. Sudah cukup, teman-teman. Aku rasa kerja kita sudah bagus. Ayo kita cari lagi siput itu. Pas, ada satu lagi. Oh iya? Aku tahu kau ada di sana, penjahat kecil. Ya! Kau kembali ke sini. Kau harus bantu aku membereskan tempat ini. Kau penyebab semua ini, Harold. Bukan aku, Harold. Kau penyebabnya. Bukan aku. Aku beli 2. Satu untukku dan satu lagi untuk sahabatku, Patrick. Aku tidak tanya untuk siapa. Terima kasih. Ini uangnya. Es krimnya hanya 59 sen. Oh, tidak apa-apa. Aku punya banyak uang dan tidak tahu harus kuapakan. Sepertinya mantan istriku salah. Buktinya aku menghasilkan uang. 3 es krim gourmet sundae dengan kacang tambahan ya. Baik, $2.98. Hey Bert, bisa pinjam 8 sen dulu? Aku lihat dulu ya. Maaf, tidak ada, Bill. Kenapa ya? Padahal aku selalu punya uang saat kau ingin meminjam uangku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kau kan bapak yang uangnya sedikit itu kan? Biar aku menolongmu. Ini dia. Jangan banyak-banyak, cuma 8 sen saja. Tidak apa-apa. Aku sudah beli es krim Oh, kok. baiklah. Terima kasih. Tentu saja. Kau juga butuh, Boy. Tentu saja. Maaf, boleh aku minta juga? Oh, kau ingin beli es krim Tidak, juga? aku alergi. Tapi aku akan menjadi temanmu. Setuju. Hei, kita bisa bermain dengannya untuk sementara waktu. Aku juga. Aku juga. Aku juga mau. Es krim?
handphonemu. Ya, Di sana. Mau ketemu SpongeBob. namamu ada di daftar tamu. Kurasa tidak. Biasanya kan aku. Aku khawatir tidak bisa membiarkanmu masuk. Selamat siang. Selamat pagi. Tali sepatu Anda lepas. Oh, kenapa ya? Terima kasih, Pak. Lalu dia bilang, apakah mau es krim? Es krim, bayangkan saja. Aku suka cerita itu. Teman-teman, apa kalian melihat SpongeBob? Apakah pria itu bicara dengan kita? Bergerak atau bernafas. Nanti dia akan pergi. Stay morning, anjing, sudah berapa kali SpongeBob,